Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala habibina al-mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-siddiqi wal wafa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'alakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Sahabat imani rahimakumullah, pada kesempatan sesi kali ini kita akan mendiskusikan kaidah kedua dari prinsip-prinsip dakwah yang berbunyi la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am. Bahwasanya bila dengan perantaranmu Allah SWT memberikan hidayah pada kepada seseorang saja, maka itu khairun laka min humurin ni'am. Itu lebih baik bagimu bila dibandingkan memperoleh unta merah yang mahal harganya. Sahabat imani rahimakumullah, pada waktu peristiwa perang Khaybar, ketika Rasulullah SAW memberikan bendera perang komando kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat Ali kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, alama uqatilun nas, untuk alasan apa saya harus memerangi mereka? Sampai di mana saya harus memerangi mereka? Apakah sampai mereka kembali dan kemudian jadi seperti kita kembali atau bagaimana? Maka Rasulullah kemudian menjawab, ala yusulika hatta tanzila bisahatihim, sampai mereka kembali ke tempat-tempat mereka, ke tempat tinggal mereka. Tsumatuhum ilal Islam, maka kemudian ajarlah mereka kepada Islam. Kemudian wa akhbirhum bima yajibu alaihim, beritahu kepada mereka apa kewajiban mereka setelah itu, setelah diajak kepada Islam. Kemudian beritahu kewajiban mereka. Dan kemudian Rasulullah menegakkan sebuah kalimat yang ini menjadi inti dari kaidah ini, yaitu fawallahi, maka kata Rasulullah SAW, fawallahi, demi Allah, kata Rasulullah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan, jika seandainya dengan perantaranmu, karenamu, dengan wasilahmu Allah berikan hidayah kepada satu orang saja, khairun rajulan wahidan, satu orang saja, khairun laka, itu lebih baik bagimu ketimbang kamu mendapatkan min humurin ni'am, daripada kamu mendapatkan unta merah. Dalam hadis yang lain terdapat redaksi yang agak berbeda, yaitu dengan ungkapan khairul laka minad dunya wa ma fiha, bahwasanya itu lebih baik bagimu ketimbang kamu mendapatkan dunia dan seisinya. Hadirin rahimakumullah, betapa hadis ini asbab wurudnya adalah upaya bagaimana Rasulullah memotivasi sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah agar mampu mengembalikan mereka, mengajak mereka kepada Islam, yang semula mereka melawan dan menentang Rasulullah dan para sahabat yang di Madinah ketika itu, untuk kembali pada perjanjian, mematuhi perjanjian dan mengajak mereka kepada Islam. Maka pada demikian halnya, karena sesungguhnya ketika seseorang dengan perantaraan kita kemudian menjadi masuk Islam, berbuat kebaikan, memeluk agama Islam, maka itu sebuah anugerah yang luar biasa besarnya, sebuah aktivitas perbuatan yang tidak ternilai harganya. Dan ini digambarkan dengan khairun laka min humurin ni'am, atau khairun laka minad dunya wa ma fiha. Sahabat imani rahimakumullah, bahwasanya mengajak pada kebaikan, mengajak orang berbuat baik, beramal soleh, apatah lagi sampai kemudian mengajak mereka bagi yang di luar Islam masuk dalam Islam, adalah merupakan amal yang luar biasa nilainya, tak terhingga kebajikannya, tak terhingga luar biasa manfaat dan maslahat akan diperoleh baik secara individu maupun bagi Islam itu sendiri. Betapa tidak, karena dengan itu memperkuat barisan Islam, memperbanyak orang-orang yang akan beramal soleh, akan menyebarluaskan orang yang semakin komitmen dengan agama Islam ini. Karena itu menambah jumlahnya ataupun juga meningkatkan kualitas orang dalam beramal bersama Islam ini, maka itu merupakan sebuah aktivitas yang tak ternilai balasannya. Dan
sebagai motivasi, Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran, maka itu lebih baik dari unta merah. Ya. Bisa kita bayangkan sahabat iman rahimakumullah, kira-kira unta merah itu kalau pada masa lalu adalah unta yang tak ternilai harganya, yang susah ditemukan. Dalam 1000 mungkin nggak ada salah satu. Ya. Sehingga mungkin kira-kira satu unta merah itu senilai dengan 1000 unta. Ya. Ya. Kalau satu unta kira-kira berharga berapa puluh juta gitu ya, maka ini kurang lebih 1000 kali lipatnya. Mungkin pada hari ini barangkali kalau mau kita mungkin ya sekedar membandingkan saja, kira-kira lebih baik ketimbang kita memiliki sebuah mobil mewah yang tinggi harganya, yang mahal nilainya ya. Ya. Dan itu lebih baik ya. Karena kita mampu mengajak orang berbuat kebaikan, apalagi masuk dan kembali ke dalam agama Islam ini. Atau bahkan lebih tegas lagi dalam riwayat yang lain, itu lebih baik ketimbang dunia dan seisinya. Betapa banyak orang yang kemudian menilai berbagai hal itu dengan nilai materi, nilai duniawi. Banyak orang berbangga dengan harta dan kekayaan. Banyak orang yang merasa menjadi begitu berharga, begitu punya kemuliaan, manakala punya harta, punya berbagai harta dunia yang dimilikinya. Tapi Allah tegaskan, itu semua, seberapa banyak pun harta yang kita miliki, apapun bentuknya, apapun jenisnya, dia tidak setara. Dia lebih rendah nilainya dari orang-orang yang mampu menjadi penyebab datangnya hidayah kepada Islam itu sendiri. Sahabat imani rahimakumullah, tentu saja tentang ini kita bisa menemukan bahwasanya hidayah yang dimaksud tidak cuma sekedar hidayah yang hidayatul din, hidayah untuk mengajak orang masuk Islam, kembali pada agama Islam ini, tapi juga hidayatul amal, mengajak orang untuk mau beramal, mau berubah jadi lebih baik, atau hidayatul taufik, hidayah untuk senantiasa berbuat kebaikan, menjaga diri dalam kebaikan, menghindari keburukan dan kemungkaran, hidayatul taufik, sehingga mereka mampu pada akhir nanti memastikan dirinya berada dalam kebaikan dan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Untuk itulah diperlukan orang-orang yang senantiasa mau mengajak orang lain, mau menyuruh orang lain, memberikan contoh dan teladan agar kita semua dapat bersama-sama dalam kebaikan dan dalam perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Ya. Sahabat iman rahimakumullah, betapa indahnya kalau kita bisa ya dengan lantaran seruan kita, ajakan kita, nasihat kita, ya, peringatan dari kita, itu kemudian orang tidak jadi berbuat jahat, orang tidak jadi berbuat maksiat, atau dengan lantaran ajakan kita, nasihat kita, teladan kita, contoh dari kita, orang kemudian mau berbuat amal lebih banyak, berbuat amal lebih baik, ya, memperbanyak kebaikan-kebaikannya, memperbanyak amal solehnya, amal ibadahnya, ya, maka bisa dibayangkan betapa itu akan bernilai lebih tinggi dari dunia dan seisinya. Dapat kita bayangkan, itu sebabnya baginda Rasulullah SAW menegaskan, ya, betapa orang-orang yang mengajak pada kebaikan itu, ya, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, orang-orang yang kemudian karenanya itu bisa mencontohkan sunnah hasanah, mengajak orang berbuat kebaikan, falahu ajruhu wa ajru man amilah biha, maka dia mendapat pahala, ya, baik pahala dirinya sendiri karena mengajak itu, dan juga pahala dari orang yang berbuat kebaikan itu tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat kebaikan tadi. Betapa dengan demikian halnya orang-orang yang senantiasa mengajak kepada kebaikan, berdakwah, amar ma'ruf nahi munkar, ada orang-orang yang punya peluang potensi amal yang luar biasa nilainya, yang secara kuantitatif dapat kita bayangkan betapa banyak potensi amal jariah yang akan dilahirkan dari situ. Orang-orang yang berbuat kebaikan karenanya akan menjadi investasi amal jariah bagi para dai, bagi orang-orang yang menyeru pada kebaikan, yang mencontohkan jalan yang ma'ruf, ya. Orang-orang yang senantiasa mencegah dari kemungkaran, ya. Karena itu sahabat imani rahimakumullah, marilah kita berinvestasi amal soleh sebanyak-banyaknya dengan cara tanpa sungkan-sungkan menjadikan budaya kita, kebiasaan kita mengajak orang pada kebaikan, saling menasihati, saling menegur, saling memberikan masukan, saran, ya, agar kita semua terbiasa dalam kondisi amal soleh, terbiasa dalam kondisi ibadah, terbiasa dalam kebaikan secara kolektif. Maka kita akan terhindar juga dari keburukan, dari kejahatan, kemaksiatan yang ada di sekitar kita. Betapa indahnya hidup ini bila seandainya
keluarga kita, masyarakat kita, dari lingkungan kita kecil sampai kemudian jadi masyarakat yang lingkungan lebih besar, di RT kita, RW kita, desa kita, kota kita, bangsa kita, semuanya punya semangat untuk memperbanyak amal soleh, punya semangat untuk memperbanyak kebaikan dalam menghindari keburukan dan kemaksiatan. Itulah hakikat kehidupan yang luar biasa keindahannya, dan itulah sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki. Karenanya, marilah sahabat iman rahimakumullah, kita dengan motivasi hadis ini, maka kita kemudian berupaya dimanapun, kapanpun menjadi para da'i. Jadi orang-orang senantiasa tidak sungkan untuk menasihati, memberikan masukan, mengajak pada amal soleh dan kebaikan. Nahnu du'atun qabla kulli syai'. Kita adalah hakikatnya setelah kita jadi muslim, maka kita adalah para da'i dimanapun kita berada. Kita adalah penyuruh kebaikan dimanapun kita berada. Kita adalah penyuruh-penyuruh pada amal-amal soleh dimanapun kita berada. Dalam tempat kerja kita, di lingkungan masyarakat kita, ya, dimanapun kita berada. Sehingga kita bisa memperbesar ruang kebaikan dalam kehidupan ini. Kita bisa memperluas, ya, segmen-segmen kebaikan dalam kehidupan ini. Itulah yang membuat kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Semoga Allah SWT memberikan kita hidayah dan inayahnya untuk mampu mengamalkan kaidah dakwah ini, agar kita kemudian mendapatkan humurun ni'am, mendapatkan nikmat yang anugerah yang luar biasa di Allah SWT, berupa balasan kebaikan yang akan kita tuai nanti insyaallah di yaumil akhir, yaumil qiyamah. Amin ya Allah rabbal alamin. Demikian saja, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.